Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam malam, Pak. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siapa, Bapak siapa gimana, dulu, Pak? siapa yang dulu masuk tadi? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Yang dulu masuk siapa tadi? Yang dulu masuk. Siapa dulu masuk join tadi? Yang dulu join siapa? Dini ya, Pak. Ya, Dini, silakan. Dini dulu. Oh, yang saya dulu, Pak, pertama. Kirain Bapak nanya yang belum masuk. Yang dulu join siapa? Kan yang dulu join siapa? Kamu. Ya, saya, Pak. Oh, Izin share screen ya, Pak. Bimbingan saya kemarin, saya kena revisi di bagian fenomena, Pak. Kata Bapak, fenomenanya itu mesti dikasih penyebab emisinya dan menyebabkan kerusakan apa. Nah, Udah. terus, ya, udah. Coba jelaskan. Terus saya angkat ini, Pak, dari PT Indah Kiat Pulp, itu perusahaan kertas gitu. Nah, dia tuh mencemari udara, air, dan tanah dari pembuangan limbahnya, Pak. Nah, masyarakat sekitar situ tuh pada udaranya tuh tercemar dari cerobong asapnya gitu. Nah, masyarakat sekitar jadi sesak nafas gitu-gitu, Pak. Ya, terus? Nah, terus saya ambil contoh lainnya, itu kebakaran hutan. Ya. Di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sama Sumatera di tahun 2019. Nah, penyebabnya itu karena kelalaian korporasi dalam menjaga lahannya. Akibatnya, jadi si perusahaan itu kayak nyari hutan lain untuk dijadikan lahan usahanya gitu, Pak. Jadi penyerapan karbonnya semakin berkurang. Jadi hutannya berkurang sehingga tempat penyerapan karbonnya semakin berkurang gitu, Pak. Iya, terus? Selanjutnya ada PT Medco, Pak. Ini masih berjalan kasusnya. PT Medco di Aceh Timur itu masyarakat sekitarnya keracunan gas dari sumur dan minyak gas yang dipunyai PT Medco. Korbannya itu sampai 2 Januari 2023 lalu masih dilaporkan, masih terus berjalan. Itu korbannya pada sesak napas, mual, pusing, dan lain sebagainya. Terus juga di sekitar situ jadi penurunan kualitas air gitu, Pak. Jadi air bersihnya kualitas airnya kurang bersih sehingga pada gatal-gatal gitu, Pak. Selanjutnya saya angkat untuk Indonesianya sendiri, Pak. Kualitas udara di Indonesia itu untuk tahun 2021, tahun 2022 belum keluar laporannya, jadi saya masih ambil 2021. Itu tertinggi nomor 17 di dunia. Nah, tahun 2021 ini ketika dibandingkan dengan 2020, itu mengalami penurunan tapi hanya sedikit. Di tahun 2020 dia mempunyai 40,7 mikrometer per M3, di tahun 2021 34,3. Jadi kayak menurun tapi cuma sedikit. Terus? Nah, akibat polusi udara itu jadi masyarakat banyak dilaporkan terkena asma, stroke, penyakit jantung, dan paru-paru. Selanjutnya saya mulai membahas untuk kontribusi perusahaan terhadap lingkungan melalui emisi karbon ini, Pak. Saya membahas Y-nya di sini. Pengungkapan emisi karbon adalah kompilasi informasi jumlah emisi karbon dan hubungan keuangan perusahaan terhadap perubahan iklim. Nah, pengungkapan emisi karbon ini juga menjadi salah satu cara sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Selanjutnya, ini juga revisi dari Bapak. Kemarin kan emisi karbon itu diungkapkan melalui Sustainability Report. Terus kata Bapak, Sustainability Report itu apa? Nah, akhirnya saya bikin satu paragraf sendiri di sini untuk Sustainability Report. Itu setelah saya cari tahu, isinya ada tentang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Terus emisi karbon ini diungkapkan dalam bagian sosial, dalam bagian lingkungan dan sosial di Sustainability Report. Lalu selanjutnya saya bahas di Indonesia tuh pengungkapan emisi karbon ini sifatnya masih sukarela, voluntary disclosure. Jadi setiap perusahaan tuh nggak sama gitu, Pak, nggak ada format tetapnya untuk pengungkapan emisi karbon. Dan juga perusahaan kadang ada yang ngungkapin, ada yang enggak. Balik lagi karena tadi sifatnya sukarela. Lanjut ya, Pak. Selanjutnya. Terus. Selanjutnya saya bahas tentang regulasi-regulasinya, Pak. Pertama, regulasi di dunia
itu ada protokol Kyoto yang menggantikan United Nations Framework Convention on Climate Change. Terus protokol Kyoto ini tahun 2016 diganti lagi dari Conference of Parties yang di Paris menghasilkan COP21. Nah, COP21 itu menghasilkan Paris Agreement untuk sebagai pengganti protokol Kyoto. Paris Agreement ini tujuan utamanya adalah membatasi suhu global sampai angka minimum 1,5 derajat Celcius sampai di bawah 2 derajat Celcius. Nah, Conference of Paris ini atau COP2 sekian ini masih berlangsung sampai sekarang. Terakhir itu COP27 di tahun 2022 bulan November lalu. Oh iya, untuk Paris Agreement ini juga Indonesia meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Yeah. Tapi dengan adanya Paris Agreement ini, perusahaan tuh belum semua perusahaan merasa untuk pengungkapan emisi karbon tuh wajib. Ada salah satu kasus dari Carbon Tracker of Climate Accounting Project itu mengungkapkan bahwa 70% perusahaan tidak mencerminkan risiko penuh akibat perubahan iklim pada tahun 2020. Nah, yang ini tuh bisa menghambat Paris Agreement tadi, Pak, yang tujuannya itu untuk mencegah kenaikan suhu global di angka minimum 1,5 derajat Celcius. Lalu ini regulasi di Indonesia sendiri, kita sudah beberapa kali mengubah regulasi dari mulai Peraturan Presiden 61 tahun 2011, lalu diubah ke 71 tahun 2011, lalu paling terakhir, paling update-nya ada nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Selanjutnya itu saya mulai masuk ke X1, Pak. Saya pakai X1-nya capital expenditure. Kenapa? Karena dari penelitian yang saya baca, semakin tinggi capital expenditure, berarti kan semakin tinggi aktivitas perusahaan. Nah, semakin tinggi aktivitas perusahaan, maka menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak, gitu, Pak. Yeah. Lalu untuk X2-nya, ini research gap-nya. Ini masih yang masalah yang minggu lalu saya sampaikan ke Bapak. Saya belum nemu research gap untuk capital expenditure yang bagian negatif. Saya baru nemu 2, satu di Inggris, satu di Indonesia penelitiannya. Itu tapi hasilnya dua-duanya sama-sama positif. Tapi nanti saya coba cari lagi ya, Pak. Yeah. Nah, X2-nya saya pakai corporate governance. Corporate governance ini hubungannya semakin baik ke corporate governance, maka semakin baik corporate governance, maka ya terus. Sebentar, Pak, maaf, Pak. Maka sistem perusahaannya semakin baik, jadi mereka akan merasa punya dorongan untuk peduli terhadap lingkungannya gitu. Lalu di sini ada research gap-nya, saya udah dapat yang signifikan positif dan tidak ada pengaruh. Untuk negatif, saya belum ketemu sih, Pak. Ya. Lalu kesimpulannya, di sini saya mereplikasi dari jurnal Karim. Ini di jurnal Karim ini penelitiannya dilakukan di Inggris tahun 2021. Tapi yang membedakan adalah saya memakai variabel kontrol return on asset dari debt to asset dan ukuran perusahaan sesuai saran Bapak di awal waktu penyerahan judul. Yeah. Nah, terus sampelnya saya rencananya mau pakai perusahaan manufaktur. Kenapa manufaktur? Karena fenomena-fenomena yang saya temui itu kebanyakan perusahaan manufaktur. Jadi saya menyimpulkan sepertinya perusahaan manufaktur yang mengeluarkan banyak emisi karbon gitu, Pak. Saya sudah periksa jumlah perusahaannya itu sekitar 200 sekian, tapi saya belum periksa yang berapa perusahaan yang mengeluarkan laporan emisi karbonnya. Itu untuk PR saya selanjutnya. Ruang lingkup masalahnya di sini ada
bagaimana pengaruh capital expenditure dan corporate governance Iya. yang akan dibatasi. Corporate governance saya akan membatasi pada Dewan Komisaris Independen aja, Pak. Iya. Dan beberapa faktor pendukung seperti ROA, DAR, dan ukuran perusahaan terhadap carbon emission disclosure. Di sini saya juga menjelaskan bahwa penelitian ini saya replikasi dari Karim dengan judul A Novel Measure of Corporate Carbon Emission Disclosure, The Effect of Capital Expenditure and Corporate Governance. Saya mengambil rentang waktu penelitiannya 2019 sampai 2021. Terus nanti saya pakai purpose sampling untuk bab 3-nya, dan perusahaan yang saya ambil perusahaan manufaktur di BEI. Terus identifikasi masalahnya, yang pertama adanya inkonsistensi penelitian antara capital expenditure dan corporate governance terhadap pengungkapan emisi karbon. Maka diperlukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh yang terdapat di antara capital expenditure, corporate governance terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yang kedua, ada perusahaan dirasa perlu untuk mengungkapkan emisi karbonnya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Lalu perumusan masalahnya, karena saya hanya pakai dua independen, jadi hanya ada dua. Apakah capital expenditure berpengaruh terhadap carbon emission disclosure? Dan yang kedua ada apakah corporate governance berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Pembatasan masalahnya di sini saya hanya akan meneliti sektor manufaktur di tahun 2019 sampai 2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaannya harus merilis laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama periode penelitian atau 2019 sampai 2021. Lalu, variabel dependennya saya batasi pada carbon emission disclosure. Variabel independennya saya batasi pada capital expenditure dan corporate governance yang saya proksikan dengan Dewan Komisaris Independen. Terus, saya juga menggunakan ROA, debt to asset, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Dan yang terakhir, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Karim dengan perbedaan objek penelitian dan menggunakan beberapa variabel kontrol. Tujuannya untuk menganalisis serta menyimpulkan pengaruh capital expenditure dengan carbon disclosure. 2, untuk menganalisis serta menyimpulkan pengaruh corporate governance dengan carbon emission disclosure. Lalu manfaat penelitiannya ada 2. Yang pertama itu manfaat praktis sebagai acuan bagi perusahaan untuk menaruh perhatian pada lingkungan sekitar dan menyampaikan informasi-informasi secara lengkap bagi para pengguna informasi dan melakukan pengungkapan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perusahaan yang hendak melakukan carbon emission disclosure. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Yang keempat, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pertimbangan agar pemerintah terus memberikan regulasi terkait dengan pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan. Manfaat teoritisnya yang pertama ada penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman pentingnya melakukan carbon emission disclosure bagi perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penelitian ini diharapkan menjadi referensi selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa dengan penelitian ini, terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Selanjutnya, bagian terakhir itu sistematika penulisan skripsinya, saya pakai sesuai yang di buku panduan, Pak, ada bab 1 sampai bab 5. Sekian, Pak. Oke. Ya, berarti bab 1 udah ya, bagus ya. Bab 2 besok minggu depan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Bab 2 itu minggu depan kalau kamu baru 2 halaman, 3 halaman tetap datang ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Izin ya. Oke. Iya, baik, Pak. Terima Oke, kasih, ya, Pak. ya, sama. Berikutnya siapa lagi? Oke, silakan si Fani. Silakan, Iya, Fani. Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan.
Itu siapa si Indiani, tolong di referensi jurnal saya. Berapa, Pak? Ya, 3 lah, agak 3 ya, 3. banyak jurnal Oke. itu ya. Bapak publish biasanya di Scholar, ResearchGate atau apa, Pak? Jadi saya tulis itu tuh di apa? Kok di chat? Di chat. Oke. Ya, sudah terlihat. Saya minta tolong Indri. Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Udah, mana? Saya mulai ya, Pak. Silakan, silakan. Untuk judulnya, saya pengaruh net profit margin, debt to equity ratio, dan penilaian pasar terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periodenya 2019 sampai 2022. Yang pertama itu, saya mengangkat sektor properti dan real estate yang sempat mengalami penurunan ekonomi karena adanya peningkatan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan pengeluaran saat pandemi. Namun, adanya penurunan harga properti tidak selalu berdampak buruk. Dilansir dari website IDX Channel, adanya penurunan harga properti dapat menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang tetap membutuhkan properti. Serta banyaknya penawaran, suku bunga, dan juga kemudahan transaksi cukup menarik minat masyarakat untuk bertransaksi properti, Pak. Untuk selanjutnya, sejalan dengan melandainya pertambahan kasus COVID-19, tren harga properti optimis akan mengalami kenaikan. Dan juga dilansir dalam IDX Channel, lini properti saat ini sedikit diuntungkan dengan adanya bunga bank yang menurun dan juga KPR yang berjangka. Penurunan COVID-19 pada tahun 2021 juga dipandang optimis oleh emiten properti, yaitu PPRO. Adanya capaian positif dan optimis PPRO ini dikarenakan perusahaan tersebut tengah membangun properti kit di Batang yang menjadi proyek strategis nasional di wilayah Jawa Tengah, Pak.
Dan juga Ketua Umum DPP Real Estate yaitu Paulus Totoklusida juga mengungkapkan ada tren kenaikan penjualan pada properti di kelas menengah selama Agustus sampai Desember 2022. Itu alasannya dikarenakan banyak pelanggan di level bawah yang beralih untuk membeli properti kelas menengah. Selanjutnya, tak hanya tren kenaikan harga penjualan pada sektor properti dan juga real estate pada masa pandemi, adanya masalah yang hingga saat ini diperbincangkan dalam sektor itu adalah proyek Mangkrak Mekarta yang mengundang pertanyaan masyarakat bagaimana kelanjutan proyek tersebut, Pak. Dilansir dari CNBC, Mekarta tersandung korupsi dan juga menyebabkan perusahaan induknya yaitu LPCK mengalami koreksi harga saham sejak sudah tidak memegang saham Mekarta sejak Mei 2018. Maka Mekarta harus menangani sendiri kasus tersebut. Dilihat dalam gambar, harga saham LPCK itu mengalami koreksi dalam 5 tahun terakhir yang dimuat dalam CNBC. Dalam gambar terlihat yaitu April 2015 ketika pembangunan proyek Mekarta, harga saham LPCK sempat menanjak hingga 11.000. Lalu setelah April 2015, harga saham LPCK terus mengalami koreksi. Hal ini juga disebabkan karena penurunan laba di tahun 2016 hingga 2017. Serta para pelaku pasar merespon hal tersebut dengan negatif. Maka terjadilah saham LPCK terkoreksi hingga saat ini. Serta dimuat dalam bisnis.com, para pelaku pasar pun masih bertanya bagaimana terkait pemberitaan serta kejadian Mekarta yang belum dijelaskan. Sehingga Bursa Efek Indonesia atau sebagai pasar modal di Indonesia mengingatkan kepada perseroan untuk selalu menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik, serta meminta kepada seluruh stakeholder agar memantau keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan yang dimuat dalam bisnis.com. Itu permasalahannya, Pak. Terus selanjutnya saya menjelaskan mengenai pasar modal, yaitu sarana yang digunakan untuk pertemuan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan instrumen keuangan atau biasa dikenal dengan sekuritas. Selanjutnya dalam gambar yang di bawahnya, jumlah investor pasar modal di Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Dalam gambar itu, jumlah SID pasar modal dalam 2019 sampai 2022 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari awalnya 2019 itu 2.484 sampai Desember 2022 itu 10.300. Semakin bertambahnya jumlah investor pasar modal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana atau modal tambahan dari pihak eksternal. Selanjutnya dijelaskan sebelum calon investor menanamkan modal, investor harus memilah perusahaan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan analisa keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau tingkat pengembalian investasi yang disebut return yang sesuai dengan harapan calon investor. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai investor menanamkan modalnya pada perusahaan yang telah dipilihnya untuk mendapatkan return saham atau pengembalian investasi. Serta menurut Chandra dan Darmayanti pada tahun 2022, pihak yang memerlukan dana bisa menjual sekuritas dan pihak yang memiliki dana dapat berinvestasi agar mendapatkan pengembalian. Penjelasan lain, return saham merupakan keuntungan yang didapatkan dari kepemilikan saham suatu perusahaan atas investasi yang sedang dilakukan yang terdiri dari dividen dan capital gain. Dividen adalah perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam suatu periode tertentu berupa laba perusahaan, sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga saham pada awal periode dan harga saham pada akhir periode. Maka dari itu, investor harus memilah perusahaan dengan melakukan analisa keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapan calon investor. Untuk paragraf selanjutnya, saya menjelaskan selain adanya return saham, aktivitas investasi di pasar modal juga mempunyai risiko yang tinggi. Risiko investasi saham di pasar modal dapat dilihat dari tingkat keuntungan yang didapatkan. Semakin tinggi risiko, maka return yang dihadapi investor juga akan semakin meningkat. Faktor-faktor risiko yang sering dihadapi antara lain itu akibat faktor makro, misalnya tingkat inflasi, nilai tukar asing, pertumbuhan ekonomi, dan juga risiko pasar.
Agar dapat memperoleh return yang maksimal dan terhindar dari resiko yang tinggi, calon investor perlu melakukan analisa laporan keuangan sebelum memilih perusahaan mana yang layak dilakukan investasi. Penjelasan paragraf selanjutnya, saya menjelaskan analisa laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu poin penting untuk mengambil keputusan tentang seberapa banyak yang harus mereka investasikan dan perusahaan mana investasi itu dibuat. Untuk menganalisis laporan keuangan diperlukan suatu tolak ukur, yaitu rasio. Dalam penelitian ini, rasio yang dibutuhkan adalah profitabilitas yang diproyeksikan dengan net profit margin, rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio, dan penilaian pasar yang diproyeksikan dengan earning per share. Serta selanjutnya saya menjelaskan net profit margin, Pak. Dalam paragraf terakhir, semakin tinggi nilai net profit margin, maka akan berdampak pada peningkatan return saham pada perusahaan tersebut sehingga mensejahterakan para pemegang saham. Selanjutnya adalah research gap yang saya temukan dari jurnal Riani dan Nur Fadila pada 2022 menyatakan bahwa net profit margin memiliki hasil positif dan berpengaruh signifikan. Sedangkan menurut Alfiara di tahun 2022 menyatakan net profit margin memiliki hasil negatif dan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya penjelasan debt to equity ratio, bahwa paragraf dalam akhir paragraf, debt to equity ratio adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total shareholders equity yang dimiliki perusahaan. Research gap-nya saya temukan dari Laulita Daniani tahun 2022 menyatakan bahwa debt to equity ratio memiliki hasil positif dan tidak mempengaruhi return saham secara signifikan. Sedangkan menurut Sofita dan Rosa menyatakan bahwa debt to equity ratio memiliki hasil negatif dan mempengaruhi return saham secara signifikan. Penjelasan yang terakhir adalah earning per share. Kalimat terakhir dari paragraf tersebut, semakin tinggi nilai earning per share, maka laba yang diperoleh pemegang saham akan semakin meningkat. Research gap-nya saya temukan dari Chandra dan Darmayanti tahun 2022 bahwa earning per share memiliki hasil negatif dan tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan menurut Indriawati et al. Mengatakan bahwa earning per share memiliki hasil positif dan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Maka dijelaskan dalam uraian di atas, saya melakukan penelitian dengan judul pengaruh total NPM, DER, dan penilaian pasar terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022, Pak. Terus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari kinerja keuangan yang digambarkan dengan rasio profitabilitas, likuiditas, serta penilaian pasar terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate pada periode 2019, yaitu sebelum ekonomi Indonesia mengalami penurunan, sampai dengan 2022 saat ekonomi Indonesia sudah mulai membaik. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Laulita Daniani yang berjudul pengaruh ROA, ROE, DER, FPS, dan net profit margin terhadap return saham. Sudah, Pak? Udah. Besok langsung buka ya. Minggu depan ya. Halo? Kayaknya sinyalnya terganggu deh, Pak Fani. Oh, iya. Iya, Pak. Udah lanjut bab 2 ya. Berarti udah oke ya, Pak, latar belakangnya, Pak? Udah. Ya, berikut siapa lagi? Terima kasih banyak, Ya, Saya, Pak. Pak. ya. Silakan si Agnes. Silakan. Ya. Saya minta numpang share screen sama Indri, Pak, soalnya laptop saya lemot. Oh, kamu dekatan sama Indri? Enggak, Gimana Pak. tuh? Tadi saya kirim lewat di WA, Pak. Saya minta tolong sama Indri. Oh, itu. Iya. Ya, terus. Oke.
Jadi saya ambil judul ini Pak tentang pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai Waduh, 2009 2020. gimana? Dua-dua. Hah? Oh, data lama dua-dua sampai dua-dua. Sampai dua-dua. Oh, sampai 22 ya Pak. Iya, di mana? Oke Pak. Kamu nyontek ya? Enggak Pak. Gue sampai 2019 ya, terus. Oh, Kau nyontek tuh. ya, jadi latar belakang masalahnya itu Pak, saya lihat di Kompas itu Indonesia terus mengalami naik turunnya perekonomian yang diakibatkan oleh beberapa faktor lain. Jangan dibaca aja kamu. Kamu kemana sih? Mata kemana tuh? Ini di sini Pak di samping. Di mana? Oh itu. Iya Pak. Jadi saya oh, ya udah Itu pindah jadi ke kan sini dua aja spasi. deh, Pak. Jadi dua spasi ini gimana satu spasi? Kamu, aduh, kamu nyontek tuh mana nih? Enggak Pak. Kok kayak gini jadinya? Kok kayak nyontek di internet tuh? Dua spasi tuh. Soalnya belum saya benerin banget sih Pak. Coba ulang Baru lagi. saya Belakang udah. masukin. Dari awal ya Pak. Jadi Jelasin, latar jangan dibaca, jelasin, jangan dibaca. Apa kamu bikin tuh? Kamu ya bikin Pak. apa? Jadi ini saya ngambilnya dari ini saya gimana ya? Agak miring nggak apa-apa ya Pak. Ya, Lalu saya silent HP saya Pak. Oke. Jadi ini saya ngambil dari ini Pak dari Kompas Pak. Itu mengenai perekonomian yang yang kamu lihat tuh HP itu apa tuh? Laptop, laptop Pak. laptop. Iya. Laptop di mana? Di kiri. Kenapa Pak? Enggak bisa kamu ngadap ke laptop juga bisa. Oh, sebentar Pak. Miring mana tuh? Ya. Ini Pak ya. Iya, iya. Nah, iya Pak, jadi saya di sini ngambil dari Kompas Pak. Iya. Ya itu mengenai naik turunnya ekonomi Pak yang diakibatkan oleh globalisasi Pak. Ya, Terus terus. revolusi teknologi, terus persaingan bisnis yang ketat, itu membuat perusahaan itu memaksa untuk terus bertahan. Itu contohnya itu Pak, seperti hadirnya teknologi era revolusi Pak. Seperti kayak lebih banyaknya robot gitu Pak. Terus dalam era pekerjaan ini itu kayak tenaga manusia itu lebih dikurangin Pak sama tenaga robot. Di Indonesia Pak, itu baru beberapa sih Pak, sekitar 56%-an. 50-60% di mana? Ya udah lumayan sih Pak. Tahu tuh 50-60% dari mana datanya? Saya Kutip lihat dari di mana? Kompas Pak. Hah? Saya lihat di Kompas. Saya lihat contohnya itu kayak Ah, ini Pak yang kopi kopi ini Pak, kopi FM. Itu kan udah ada yang tenaga robot Pak. Jadi kita tinggal pencet-pencet nanti robot yang bikin, udah berkurang tenaga manusianya Pak. Seperti itu. terus? Ya, terus salah satunya dengan dia itu punya sumber daya berkualitas yang dapat menganalisis suatu fenomena Pak, bukan hanya menghafal atau mengelola informasi saja. Karena di era ini eh, hal tersebut dapat dilakukan oleh robot. Jadi istilahnya itu robotnya itu lebih lebih simpel gitu loh Pak dibanding tenaga manusia. Terus kan Terus? secara ekonomi kan juga robot kan nggak digaji Pak, karena kan kalau manusia kan setiap bulannya kan ada digaji. Jadi itu yang membuat naik turunnya perekonomian Pak, disebabkan oleh hal tersebut. Terus dalam keadaan itu pemegang sahamnya memang memperhatikan sih Pak Nah, kinerja perusahaan. kemana sih lari itu? Kok gara robot ada turun ekonomi gimana sih? Maksudnya dengan keadaan seperti itu Pak, pemegang sahamnya juga memperhatikan Pak untuk memperoleh return gitu Pak. Enggak, Kita dari robot ke ekonomi, maksud robot kok. Coba dari robot mana tadi? Mau kelima mana tadi? Saya takut Pak, sumpah deh Pak. Mana nih? Negara seperti ini pemegang saham apa? Itu nggak nyambung tuh dengan keadaan ini apa negara ini? Apa negara ini nih? Nggak nyambung tuh.
Oke Pak, nanti saya revisi lagi Pak. Dengan tu coba dengan kedai ini coba komentar tu. Ini dia baru dengan kedai ini tu apa tu? Apa dengan kedai ini apa? Dengan keadaan ini pemegang Kedai saham ini tu itu apa? dengan keadaan yang itu Pak, Apa? yang di atas tadi, Ya apa di atasnya apa? yang naik turunnya perekonomian Pak, yang Apa? disebabkan oleh tenaga robot. Kok Naik. naik turun ekonomi kok tenaga robot sih? Turun ekonomi gimana ceritanya tu? Jadi beberapa perusahaan itu Pak, ekonominya jadi naik turun Pak, Ekonomi gara-gara siapa? bertambahnya ekonomi perusahaannya Pak. Naik turun kena robot. Kenapa bisa naik turun kena robot? Kenapa cerita itu? Ya karena lebih banyak kinerja robotnya Pak dibanding tenaga manusianya gitu Pak. Yo, abu-abu ekonomi. Iya Bisa jadi naik turun. perusahaan lain Pak ada yang pakai robot ada yang enggak. Jadi kalau ada yang pakai robot kan itu lebih fleksibel Pak. Terus yang nggak pakai robot itu mengurangi keuangan perusahaannya Pak. Jadi kalah saing gitu Pak. Ya, ya, itu kan bicara mikro. Kalau naik turun Iya. ekonomi kan makro. Jangan digabung-gabung. Gimana cerita itu? Oh, Memang ada bukti kalau robot naik ekonomi naik turun. Ada nggak datanya? Siapa yang ngasih tahu itu? Itu nanti ditanya sama dosen tuh. iya Kayak Pak, gitu. baik Pak. Nggak ada hubungan dengan robot tuh. Kamu boleh data statistik, BPS lihat, data BPS lihat, BPS. Karena kondisi ekonomi kita di tahun berapa, benar nggak itu naik turun? Gimana naik turunnya itu? Ya, apa hubungan dengan robot kan? Coba cari referensi itu. Mah ada. Jangan dengan karang ya, si Agnes. Iya Pak, nanti saya perbaiki Pak. Semoga minggu depan Itu udah fatal lebih tuh. baik. Prinsip jangan hati-hati loh. Iya Pak, baik Pak. Itu fatal tuh. Jadi batal Pak. semua ya Pak. Nanti saya rubah lagi Pak. Iya, Minggu iya. depan Ya, apa semoga lagi? lebih bagus Pak. Apa lagi tuh? Masih lanjut Pak. Ya itu nggak nyambung tuh antara robot dengan ekonomi turun nggak nyambung tuh. Man. Iya Pak, oke Pak. Ya, Siap, nanti saya revisi lagi Pak. ya, terus apa lagi? Terus naik terus. Nes, apa lagi tuh mau jelasin? Indri boleh ke bawah lagi enggak? Hah? Enggak, saya ngomong sama Indri Pak, minta tolong ke bawah. Dari yang perusahaan. Nah, perusahaan memerlukan dana yang cukup dalam kegiatan operasionalnya untuk bersaing dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Keputusan dalam pemenuhan sumber dana ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Sumber dana perusahaan dapat diperoleh dari Kamu bisa nggak jangan dibaca, Nes? Dijelaskan bisa nggak? Jelaskan biar nggak lama dibaca. Jelaskan aja apa hasilnya itu. Jangan dibaca dong. Jadi perusahaan itu kan perlu dana yang banyak Pak untuk kegiatan operasionalnya dalam melangsungkan hidup ya berdirinya sebuah perusahaan Pak. Itu juga mempengaruhi kepada keuangan perusahaannya Pak. Yang didapat dari pihak luar. Seperti itu Pak. Aduh, gimana ya? Kalau kamu bikin, kalimatmu aneh-aneh jadi, ya. Nggak menimbulkan banyak pertanyaan tuh ya. Iya maaf Pak. Gimana tuh? Karena kamu, bisa berusaha memerlukan dana cukup banyak dalam kegiatan operasional untuk bersaing dan bertahan kelangsungan hidup perusahaan. Cukup banyak ini maksudnya apa nih? Kan tergantung volume perusahaan masing-masing. Banyak di A belum tentu banyak di B. Keputusan dalam penggunaan sumber dana akan mempengaruhi kinerja keuangan. Keputusan dalam penggunaan sumber dana akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Apa contohnya apa tuh? Jelaskan tuh. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua, kalau kedua ini baru lagi tuh. Kedua ini jelaskan bagaimana keputusan menemukan keputusan penggunaan sumber dana ini akan mempengaruhi keputusan dana ini apa maksudnya? Boleh dari pihak keluar. Maksudkan kelebihan maupun kekurangan. Yang paling sering lakukan hasil modal yang paling sering lakukan oleh manajemen adalah pengambilan hutang, yaitu berupa bunga. Terus perusahaan memiliki penggunaan
Ya, itu terus. Jadi maksudnya apa itu? Alinea itu cuak maksudnya apa? Jelaskan. Maksudnya apa itu? Apa Nes? Maksudnya apa Nes? Ya Pak. Coba jelaskan. Jadi perusahaan lebih memerlukan dana yang cukup Pak untuk kegiatan operasionalnya, dan sumber dana untuk perusahaan itu dapat diperoleh dari pihak luar maupun pihak dalam perusahaan Pak. Terus apa lagi? Kan belum selesai. Ya, dan sebentar Pak. Jangan dibaca, aku baca lagi tuh. Dan yang akan mengambil keputusan itu adalah pihak manajemennya Pak, dan pihak manajemen itu ketika mengambil keputusan itu akan menambah biaya berupa beban bunga Pak yang harus dibayarkan. Seperti itu Pak. Terus apa lagi? Dan suatu perusahaan yang lebih memilih menggunakan hutang sebagai pendanaannya, berarti perusahaan tersebut telah melakukan financial leverage Pak. Ya. Financial leverage itu penggunaan hutang Pak yang berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan Pak. Karena dengan financial leverage perusahaan itu dia memperoleh dana dengan berhutang. Jadi kita bisa tahu Pak sejauh mana pengaruh pinjaman itu untuk berdirinya sebuah perusahaan Pak. Seperti itu Pak. Apa itu? Terus apa lagi itu? Jelas. Itu berikutnya apa lagi? Alinea berikutnya apa lagi? Alinea berikutnya lagi itu Pak. Itu yang saya ambil Pak menurut si Wegan itu, kan saya kan judulnya kan leverage dan likuiditas Pak. Di sini kan dia menjelaskan kalau likuiditas itu kan sebuah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya atau hutangnya dan memenuhi segala kebutuhan perusahaan Pak yang dibayar secara tunai. Dan likuiditas itu juga digunakan sebagai alat mengukur ini Pak kinerja sebuah perusahaan. Dan likuiditas yang kecil menunjukkan kinerja perusahaan yang lemah juga Pak dibandingkan dengan perusahaan yang likuiditasnya tinggi. Jadi tingkat likuiditas yang tinggi maka akan semakin baik. Berarti kinerja sebuah perusahaannya Pak seperti itu. Ya, terus? Dan saya juga lihat Pak menurut Mahardika Pak. Mahardika dan Marbun itu dia ngejelasin kalau likuiditas itu memiliki pengaruh positif Pak terhadap sebuah perusahaan. Seperti itu Pak. Dan saya lihat juga mengenai Barus dan Eliani itu dia menjelaskan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan Pak. Jadi agak berbeda sih Pak. Nah, kalau Sugeng dan Muhammad juga berpendapat likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan Pak. Seperti itu. Ya, terus? Lalu yang identifikasi masalahnya itu saya lihat berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan pada di atas Pak, itu tentang besarnya pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kinerja perusahaan, dan juga berdasarkan histori penelitian sebelumnya yang mempunyai hasil penelitian yang berbeda-beda Pak, berbeda-beda pendapat. Maka dari itu bisa saya simpulkan penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kinerja perusahaan manufaktur Pak yang terdaftar di BI. Lalu batasan masalahnya itu penelitian ini dilakukan oleh perusahaan manufaktur Pak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan variabel dependennya itu adalah kinerja perusahaan Pak, sedangkan variabel independennya itu dalam penelitian ini adalah leverage sama likuiditas. Lalu rumusan masalahnya itu Pak, berdasarkan identifikasi yang sudah di atas dijelaskan pada poin 2 di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? Terus yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? Lalu itu yang masuk ke bagian B-nya Pak, tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuannya itu berdasarkan rumusan masalah pada keempat poin A di atas, itu yang pertama untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas Pak terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Itu kok nggak bergerak sini, ini penjelasan kamu. Dari mana bukti empirik itu mana tuh? Hah? Bukti empirik itu mana? Di latar belakang mana tuh? Oh ya, di tujuan ya itu Pak. Bukan, yang kan di latar belakang tuh harus mengatakan pertama kondisi makro, terus fenomenanya, terus tentang apa? Kamu apa dependennya apa dependennya?
Oh, variabel yang independennya itu kinerja perusahaan, Pak. Kerja perusahaan, industri apa? Kenapa, Pak? Industrinya apa industrinya? Kerja perusahaan pada industri apa? Pada industri apa? Pada industri apa? Manufaktur. Kamu kan dari Iya, Pak. 2017 2022. Perusahaan manufaktur. Kamu tunjukkan data bagaimana kerja industri manufaktur dari 2017 sampai 2022. Secara makro itu gimana kinerja? Harus ada data itu. Iya, Pak. Sebentar saya catat dulu, Pak. Itu menjelaskan di fenomena itu, bagaimana Menjelaskan kondisinya. fenomena kondisi ya, Pak? Ya, kondisi kinerja perusahaan manufaktur dari tahun 2017 sampai 2022 itu gimana? Karena harus ada pakai data. Jadi data di mana kayaknya? 2017 sampai 2022. Ya, bagaimana kondisi kinerjanya manufaktur itu? Ini dilanjut lagi, Pak, yang tadi, Pak. Apa? Atau besok empirical gap-nya mana? Empirical gap. Mana empirical gap-nya? Belum ada kamu itu. Vertical gap ya, Pak? Biar Ya, saya belum ada empirical gap-mu. Udah saya catat, Pak, buat saya revisi supaya minggu depan nggak salah lagi, Pak. Iya. Belum itu ya. Perbaiki ya. Iya, Pak. Kamu lihat punya siapa tadi? Punya si Fani siapa? Fani tadi. Iya, nanti saya minta contoh punya Fani, Pak, biar saya lihat. Iya. Iya. Baik, Pak. Iya, baik, Pak. Kalau ketemu minggu besok selesai bab satunya ya. Iya, baik, Pak. Jangan. Kamu kerja di mana? Saya kerja jadi admin, Pak. Admin di mana tuh? Lupa saya. Oh, di perusahaan ini, Pak. Ekspedisi. Ekspedisi ya. Jadi besok harus join ya. Rabu depan ya. Iya, join kok, Pak, saya setiap minggu. Iya. Oke. Iya, baik. Ada lagi mau tanyain? Udah cukup, Pak. Oke ya. Iya. Oke. Kemudian kita foto dulu ya. Buka batunya. Buka apa? Indiani. Buka foto bersama dulu kita ya. Satu lagi siapa ya? Dini, Pak. Dininya nggak ada. Dini nggak datang? Tadi saya tanya, katanya Enggak, dia Pak. belum sempat revisi. Tadi Dini mana? Lupa saya. Tidak ada Dini. Nggak ada, Pak Dini. Tadi kan saya tanya, Pak. Ah. Kata dia belum sempat revisi bab satunya. Oh iya. Ya udah. Bilang besok harus join ya. Besok minggu depan ya. Iya, Pak. Jangan telat tuh. Nanti lama lulusnya. Ya. Iya, baik, Pak. Harus rajin bikin deskripsi. Setiap hari lihat ya. Dah. Coba senyum lagi. Senyum ya. Senyum. Ya. Saya hitung ya. Sebentar. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kita harus masukin grup dulu. Bentar. Bapak mau tanya dong. Iya silakan. Bentar. Rabu depan kita bimbingannya digeser nggak, Pak? Rabu depan tanggal merah. Nggak usah geser, biar aja. Oke, baik, Pak. Kan di rumah cuman. Kan Ya. di mana? Sebentar ya. Saya masukin ini dulu nih. Oke ya. Itu mau nih. Bentar. Itu belum jadi. Ulang lagi ya. Ya. Ulang lagi tadi ya. Itu si Fani wajahnya ya. Ya. Nah, senyum. 1, 2, 3. Ya. Ntar saya coba masukin ke grup. Tuh udah masuk belum? Udah masuk. Sudah, Pak. Ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak. Selamat malam. Bilang ke si Dini jangan sampai nggak masuk. Yang mana nih? Lupa wajahnya tuh. Pakai kerudung, Pak. Apa? Yang pakai kerudung. Di kerudung. Lupa saya. Yang putih. Hah? Yang putih itu, Pak. Yang ada tai lalatnya. Tilalatnya mau jauh udah hilang tilalat mana ada tilalat dia memang. Ada, Pak. Yang mana lupa saya kemarin. Maka kita kemarin nggak sempat foto ya. Ada, Pak, di foto Ada, Pak. kemarin. Minggu lalu. Ada ya? Oh iya lah. Ada. Ada mana coba lihat bentar mana di foto.
Kok nggak ada sini di grup? Ada Pak yang pakai kerudung putih itu Pak di samping Bapak. Kak, di Foto minggu grup lalu. nggak saya masukin ya? Udah Pak. Ada, Pak. Mana? Nggak di grup. Nggak ada. Hilang kali. Sebentar. Terus apa nanti kok bisa bimbingan sore. Ini Zahra bukan? Bukan. Dini Nur Aini Pak namanya. Oh iya. Oh iya. Gimana dia belum koreksi dia? Belum Pak tadi katanya. Ini Zahra nih sekatan kamu bukan? Zahra? Bukan Pak. Bukan, Pak. Oh, kemarin kan ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang kamu datang. Oh. Riftika Lestari juga Kak Sore kan? Riftika Lestari bukan angkatan kamu nih. Bukan Pak. Dia ekstensi kan? Kayaknya Pak. Oh iya. Ya udah ya, sampai ketemu Rabu depan ya. Iya dan Pak, Pak terima Bupati kasih ya Pak. Pak. Udah kamu subscribe YouTube saya udah. Udah Pak, saya Udah, Pak. kemarin udah like juga video Bapak. Ya, Bapak TikTok juga udah Udah, Pak. Pak. udah ya. Yang dua YouTube itu satu lagi Sepataka udah juga. Udah Pak. Udah. Iya Udah. ya. Jangan lupa Makasih nge-like ya. banyak ya Pak. Ya, sama. Makasih Pak, Terima izin kasih, live Pak. Pak. Selamat malam. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, Assalamualaikum. Salam. Ya.